Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, perlindungan, dan kasih-Nya yang telah menyertai saudara dan saya di setiap langkah kehidupan kita selama 1 minggu ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Ia senantiasa melindungi, membimbing, dan memberikan kekuatan pada setiap perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan bersama tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Tuhan Berkuasa. Di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini, kita akan mempelajari bersama bahwa kita diingatkan akan kebesaran, kekuasaan, dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pencipta alam semesta ini, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tunduk pada kehendak-Nya. Keberadaan kita, setiap detik hidup yang kita nikmati, merupakan bukti dari kasih dan kekuasaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, kita diundang untuk merenungkan kebesaran-Nya dan bersyukur atas anugerah kehidupan yang diberikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada tantangan, kesulitan, dan rintangan. Namun pelajaran ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi juga berkuasa atas setiap aspek kehidupan kita. Kita akan mempelajari lebih lanjut lagi bagaimana Allah berkuasa atas setiap aspek kehidupan kita. Kekuasaan-Nya dapat membawa perubahan, penyembuhan, dan pemulihan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Itulah sebabnya untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita meluangkan waktu kita untuk kita mempelajari ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketiga dengan tema Tuhan Berkuasa, sehingga kita akan terus melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita karena Tuhan berkuasa. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Mazmur 93 ayat 1. Tuhan memerintah, Dia berpakaian kemuliaan. Tuhan berpakaian dan berikat pinggangkan kekuatan. Sesungguhnya dunia teguh dan tidak terguncangkan. Saudaraku, pelajaran pekan ini masih berfokus pada kitab Mazmur. Dan kalau kita membaca pelajaran pekan ini, kita dapat menemukan bahwa Mazmur menyatakan kedaulatan Tuhan atas seluruh bumi. Allah berkuasa atas segala-galanya, termasuk kehidupan saudara dan saya. Dia adalah raja atas setiap pemerintahan di bumi ini, dan atas setiap orang yang hidup di planet ini. Dengan kata lain, Allah mengontrol akan setiap kehidupan di dunia ini. Walaupun banyak pemerintahan yang tidak menerima kedaulatan ilahi atau bahkan secara terang-terangan memberontak terhadapnya, Allah memiliki umat yang tetap setia di seluruh dunia ini, yang menaati setiap perjanjian yang ditawarkan Allah, Sang Raja dan Hakim kepada kita, serta setia kepada hukum-Nya. Dan kita percaya bahwa umat-umat Allah adalah termasuk saudara dan saya. Kita akan kembali diingatkan lagi bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa, Sang Pencipta, Raja, dan Hakim. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus menaati akan perjanjian yang telah dibuat oleh Allah, yang telah diinisiasi oleh Allah itu sendiri kepada kita, umat-umatnya. Untuk beberapa waktu di depan ini, kita akan mempelajari bersama Pencipta, Raja, Hakim, perjanjian, dan hukum. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Pencipta. Mazmur 8 ayat 3 mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan." Kalau kita membaca akan kitab Mazmur ini, terlebih khusus dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang ketiga ini, di sana dengan jelas menyatakan bahwa yang menciptakan akan langit, bulan, bintang adalah Allah kita. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan dunia ini. Dan bahkan Dia menciptakan saudara dan saya. Kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 1, di sana mencatat bagaimana pekerjaan Allah ketika Dia menciptakan akan dunia ini. Termasuk Dia menciptakan kita, manusia. Allah adalah pencipta. Dan tujuan Dia menciptakan akan dunia ini adalah untuk supaya menopang, menyokong akan kehidupan manusia. Jadi tujuan Allah menciptakan akan dunia ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi Allah menciptakan dengan sungguh amat dahsyat. Dia menciptakan dengan sungguh amat sempurna. Dan Dia menciptakan oleh karena Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih.
Mengapa Tuhan adalah penguasa seluruh bumi? Karena Dia sudah ada sebelum dunia itu ada. Dari kekal Engkau ada. Karena Dia akan terus ada saat bumi ini lenyap. Dan dunia kita ini yang sudah jatuh ke dalam dosa akan dipulihkan kembali dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Lebih lanjut lagi, Dia lebih unggul dari dewa bangsa manapun yang merupakan ciptaan manusia, oleh karena Dia adalah Allah. Ciptaan itu sendiri menyatakan akan kemuliaan Allah. Walaupun kita saat ini sudah terkontaminasi dengan dosa, alam ini sudah terpengaruh dengan dosa, tetapi masih samar-samar memantulkan akan kasih Allah. Masih indah untuk dilihat, masih elok untuk ditatap. Dan ini menandakan bahwa ciptaan itu sendiri menyatakan akan kemuliaan Allah yang menciptakan. Dia memiliki kuasa atas alam. Dia yang mengontrol akan alam kita ini. Dunia adalah milik Tuhan karena Dialah yang menciptakannya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri karena kita ini adalah hasil ciptaan. Yang patut kita lakukan adalah kita mengagungkan akan pencipta kita, yakni Tuhan. Melihat sekeliling kita dapat berpikir bahwa umat manusia itu hebat, bahwa mereka telah melakukan prestasi dan keajaiban yang luar biasa. Namun, sang pemazmur dengan yakin menyatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan akan diri kita. Kita hanyalah pengelola dari ciptaan Tuhan. Dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah dan kesetiaan kita yang tertinggi. Oleh karena itu, mari kita terus menghormati Tuhan. Mari kita terus menghargai perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pencipta kita. Raja, Mazmur 97 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Sebelumnya kita telah melihat bahwa Allah kita adalah pencipta kita, bahkan pencipta alam semesta. Dan selanjutnya Dia adalah Raja yang layak untuk mendapatkan pujian dan penghormatan oleh manusia. Mazmur menunjukkan Tuhan sebagai seorang Raja yang mengenakan kehormatan, keagungan, dan kekuatan diselimuti cahaya. Dan ini begitu megah. Menurut Mazmur, mengapa Tuhan dinyatakan sebagai Raja? Mari kita lihat bersama-sama. Karena Dia adalah pencipta, dan pelajaran ini kita sudah lihat di pelajaran sebelumnya. Dia adalah penyelamat. Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus datang ke dunia ini dan mati untuk saudara dan saya. Dia mati di kayu salib, menanggung penghinaan manusia, supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Selanjutnya, Dia menjadikan bumi. Sama seperti dengan pencipta, Dia memperhatikan manusia, Dia menjadikan bumi ini dan segala yang ada di dalam bumi, dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Tujuannya adalah supaya segala sesuatu sudah diisi, terpenuhi di dalam bumi, dan itu semua untuk kesejahteraan manusia. Dan ketika manusia diciptakan, pada hari selanjutnya Allah menciptakan Sabat supaya dapat menikmati akan berkat perhentian yang Tuhan berikan. Tuhan adalah penyayang. Dia tahu akan setiap kelemahan kita, Dia tahu akan setiap pergumulan kita, dan Dia menyediakan solusinya. Sampaikan akan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan Dia adalah Allah yang baik, yang akan terus memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Dia memperhatikan saudara dan saya. Mengapa Allah dinyatakan sebagai Raja? Karena itu memang benar, karena memang Dia adalah Raja. Hanya Dialah yang layak untuk kita sembah, hanya Dialah yang layak untuk kita hormati. Mengapa Dia disebut sebagai Raja? Oleh karena Dia menyatukan langit dan bumi di dalam pujian, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, dan bahkan alam semesta ini. Saudaraku, meski menjadi Raja di seluruh bumi dan memerintah dengan keadilan dan belas kasihan, tetapi sayang sekali hanya sedikit yang mengakui akan kedaulatannya. Murid-muridnya senang dengan keputusan-keputusannya yang adil. Dengan iman, umat Allah bersuka cita atas berdirinya kerajaan Allah melalui pelayanan penebusan Kristus dan menantikan penyempurnaan kerajaan pada kedatangannya yang kedua kali. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita adalah murid-muridnya, dan kita bersuka cita oleh karena Yesus mati di kayu salib dan Dia berjanji Dia akan datang kembali. Dan ketika Dia datang, Dia akan datang sebagai Raja. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempercayai bahwa Tuhan adalah Raja kita, sehingga kita menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tidak menggunakan hanya cara berpikir kita sendiri terlepas dari tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, oleh karena Dia adalah Raja. Hakim
Mazmur 75 ayat 2 mengatakan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Sebagai raja yang berdaulat, Tuhan juga pemberi hukum dan hakim. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 75, di sana digambarkan secara gamblang mengenai pekerjaan hakim serta proses dan puncak penghakimannya. Mari kita lihat satu persatu. Hakim telah menetapkan waktu kapan ia akan mulai menghakimi dunia ini. Dan kalau kita melihat di dalam Nubuatan, di tahun 1844, penghakiman pra-Advent atau sebelum kedatangan Tuhan itu dimulai. Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai bagian dari penghakimannya. Selanjutnya, penghakiman akan diadakan dan dilaksanakan sebelum umat manusia sendiri yang menghancurkan bumi. Kalau ada yang menyatakan bahwa dunia kita ini akan semakin hari semakin baik, itu keliru. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa dunia kita bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin hari menuju kepada kehancuran. Itulah sebabnya bagi umat-umat Tuhan, penghakiman itu merupakan kabar baik, kabar sukacita. Tetapi bagi mereka yang tidak mau setia kepada Tuhan, penghakiman ini merupakan kabar yang buruk. Oleh karena kebinasaan yang akan menjadi bagian dari mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Selanjutnya, sebelum menghakimi setiap kasus, Tuhan memperingatkan dan memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk bertobat. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk supaya kita dapat meninggalkan akan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan kita diberikan pilihan untuk datang kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini ketika kita mendengarkan akan renungan ini dan kita masih terjebak di dalam situasi berhubungan dengan kejahatan, janganlah keraskan hati kita, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kelepasan kita dari kejahatan. Pada akhir penghakiman, Allah akan mencurahkan malapetaka berupa cawan murka penuh dengan anggur campur kepada orang-orang fasik. Oleh karena itu, marilah kita terus ada di dalam Tuhan, karena Allah itu kasih. Tetapi, seringkali kita manusia yang membatasi akan kasih Allah itu dengan terus-menerus melakukan akan kejahatan. Dan apabila kita terus-menerus melakukan akan kejahatan, akan tiba waktunya di mana penghukuman itu akan diberikan. Oleh karena itu, mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat itu akan ada sisa umat beriman di bumi yang akan memuji Tuhan. Ada di manakah kita? Apakah kita tergolong umat-umat yang percaya atau orang-orang fasik? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Dan Allah menghargai setiap pilihan-pilihan yang kita lakukan. Tetapi Allah menghendaki supaya kita terus ada di dalam Tuhan. Akhirnya, semua orang berdosa yang tidak bertobat akan dibinasakan selamanya dan orang benar akan hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa sebelum berbicara tentang penghakiman, pemazmur mengucap syukur kepada Allah? Karena kita yang percaya pada kasih Allah tidak perlu takut akan penghakiman ini. Karena dosa-dosa kita telah diampuni dan kita percaya kepada pembela yang tidak akan kehilangan perkara. Itulah sebabnya pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menghakiminya, tetapi mengandalkan kebenaran Tuhan untuk membelanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pembela, yakni Yesus Kristus, yang akan terus membela kita apabila kita terus ada di dalam kebenaran. Itulah sebabnya mari kita terus memilih untuk ada di dalam kebenaran, mengenakan Yesus sebagai juru selamat kita di dalam setiap kehidupan kita. Perjanjian. Mazmur 7 ayat 6 mengatakan, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Pada saat ini kita akan melihat bersama atau mengulangi kembali perjanjian yang Allah telah inisiasi dengan kita manusia. Dan perjanjian ini merupakan perjanjian kekal antara Allah dengan manusia. Kepastian bahwa umat Allah akan dibebaskan pada saat penghakiman didasarkan pada perjanjian yang telah Allah buat dengan mereka. Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati akan umat-umatnya. Bangsa ini akan menjadi bangsa pilihan. Dan bangsa ini akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain untuk memperkenalkan Allah yang hidup. Dia membuat perjanjian dengan Abraham dan Ishak. Selanjutnya dia menegaskan dengan Yakub yaitu Israel. Dan pada akhirnya bangsa ini terbentuk, digunakan Tuhan untuk menjadi bangsa pilihan. Selanjutnya, karena jumlah mereka sedikit dan lemah, maka ia melindungi mereka, bukan oleh karena kekuatan dari bangsa ini, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Dia menyertai, dia memimpin akan bangsa ini. Selanjutnya, dia menyelamatkan Israel melalui Yusuf. Kita kembali lagi ke cerita Yusuf ketika terjadi kelaparan yang luar biasa. Allah menyelamatkan bangsa ini melalui Yusuf sehingga bangsa Israel ini tetap ada.
Ketika mereka diperbudak, Dia membebaskan mereka. Walaupun yang dilakukan oleh bangsa Israel ini bukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi banyak kali mereka melakukan hal-hal yang menentang akan Tuhan. Tetapi ketika mereka datang berseru dan bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan menyendengkan telinga dan mendengarkan akan pertobatan mereka. Dan Tuhan membebaskan mereka. Dia melindungi mereka di padang pasir. 40 tahun lamanya mereka berada di padang pasir untuk dapat masuk ke tanah perjanjian. Dan selama 40 tahun di dalam perjalanan mereka, Allah menuntun mereka. Dia menempatkan mereka di Kanaan, tanah perjanjian. Allah menggenapi akan janji yang telah dibuat sejak nenek moyang kepada bangsa Israel ini. Sebagai bagian dari perjanjian, umat harus menaati hukum. Dan ketika Tuhan memberikan perjanjian ini, bukan berarti bebas-bebasnya mereka dapat melakukan atau tidak melakukan. Tetapi ketika mereka memilih untuk ada di dalam perjanjian tersebut, berarti mereka mengasihi Tuhan, maka penurutan dituntut oleh Tuhan. Allah memberikan hukumnya dan bangsa Israel oleh karena keselamatan demi keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas perjanjian yang Allah telah buat, maka mereka harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberikan kita keadilan dan perlindungannya, sama seperti dengan bangsa Israel. Dia melepaskan kita dari kejahatan dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan apa yang harus kita lakukan? Bagian kita adalah menerima perjanjiannya dan bersedia untuk mematuhi akan hukumnya. Kita dipanggil untuk memberitakan perjanjian di antara bangsa-bangsa, supaya mereka pun memuji Allah. Kabar baik yang kita telah ketahui bersama, mari kita sampaikan kepada setiap orang. Karena Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum. Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku, yang terkait erat dengan perjanjian tersebut adalah kesaksian. Kesaksian adalah seperangkat hukum dan ketetapan yang diberikan Tuhan kepada umatnya sebagai landasan pemerintahan kerajaannya. Lebih lanjut lagi, semua kesaksian berasal dari sumber yang sama, yakni 10 perintah. Apa yang Mazmur beritahukan kepada kita mengenai hukum atau kesaksian ini? Seringkali kalau kita berbicara mengenai hukum, ini merupakan konotasi yang negatif. Karena biasanya orang yang menerima hukuman adalah mereka yang melanggar. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kesaksian ini, bagaimana hukum tersebut? Hukum membuat kita bahagia dan bermanfaat. Karena ada batasan-batasan yang disampaikan di dalam hukum tersebut. Dan ketika kita menuruti akan hukum tersebut, maka kehidupan kita akan menjadi teratur, kehidupan kita akan bermanfaat dan bahagia. Kita tidak akan melakukan akan kejahatan. Selanjutnya, hukum membimbing kita di jalan belas kasihan dan kebenaran. Ketika kita melakukan akan kesalahan, hukum menyatakan bahwa kamu sudah salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita memberanikan diri datang kepada Tuhan sebagai kebenaran itu sendiri. Dan mengizinkan Dia mengampuni dan menyucikan kita dari setiap kesalahan kita. Hukum memberi kita keamanan karena hukum Allah itu tegas. Hukum Allah menyatakan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan sebagai umat-umatnya, kita harus menuruti akan perintah-perintah tersebut. Hukum adalah berkat bagi keluarga. Hukum adalah berkat bagi kehidupan kita secara pribadi. Hukum adalah berkat bagi kehidupan berjemaat. Oleh karena Dia mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Hukum memberi kita kedamaian. Ketika kita melakukan akan perintah-perintah Tuhan, maka kita tidak akan melakukan akan kejahatan dan kita akan hidup damai satu dengan yang lain. Hukum mencegah kita jatuh ke dalam perangkap musuh. Karena di dalam hukum itu menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Mana yang dapat kita lakukan, mana yang tidak dapat kita lakukan, sehingga kita tidak akan didustai atau dibohongi oleh si jahat. Para pemazmur memohon kepada Allah yang adalah pencipta, raja, hakim, penguasa perjanjian dan pemberi hukum. Di dunia kita dapat merasa aman dan tentram, bahkan di tengah gejolak pertentangan besar, karena Allah berdaulat dan setia dalam segala tindakan dan perkataannya. Itulah sebabnya mari kita menempatkan Allah sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita telah mempelajari pelajaran ini, maka semakin yakin lagi kita bahwa Allah yang mengontrol segala sesuatu, Ia yang berdaulat atas segala sesuatu di dunia ini. Dan Ia akan terus menyediakan solusi demi solusi, berkat-berkat yang berkelimpahan kepada saudara dan saya.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyembah dan meninggikan Tuhan karena Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.